Kalau gaji kamu masih UMR, dengerin baik-baik, masalahnya bukan di negara, bukan juga di bos kamu, tapi karena kamu belum investasi yang paling penting, yaitu upgrade skill. Nggak mau naik level, ya selamanya bakal miskin. Simak penjelasan lengkapnya. Ini realita yang harus kamu terima. Untuk sekarang kita bisa melihat bahwa investasi itu, teman-teman mungkin masih banyak yang bingung ya, investasi itu di mana? Karena kemarin kan sempat kita bikin yang tangga ternak uang itu. Ya Yes. kan? Banyak yang bingung. Aset yang 10-15% itu apa? Gold itu salah satunya. Ya. S&P 500 salah satunya. Beberapa individual stock di US juga ada, ya kan? Saham-saham yang kita sebut saham-saham compounder, ya. Secara historical Bitcoin juga, bro. Bitcoin juga mengalahkan 10-15% hurdle rate exactly. kita. Cuman ya balik lagi, nggak semua ya porsinya kan harus diatur. Betul, tapi teman-teman harus bisa manage ya. Kira-kira porsinya teman-teman tuh investor yang agresif kah? Konservatif kah? Apakah moderat? Nah ini kemarin banyak yang nanya gitu kan. Kalau misalnya saya punya gaji UMR gitu kan. Ya. Investasi gaji UMR tuh seperti apa? Jawabannya simple. UMR tuh investasi yang perlu dilakukan adalah investasi di skill dulu. Supaya nggak jadi UMR gitu. Tapi gimana UMR nih, kalian nggak mau peduli yang nggak bisa UMR. Lu kalau UMR, lu udah pasti orang paling bego pasti. Sorry to say. Ya. Lu pasti bego. Kenapa? Karena kalau lu pintar dikit, gaji lu pasti nggak gaji UMR. Gitu. Yes. Nah, bego sama pintarnya ini apa nih gapnya nih? Skill gitu. Lu bisa pelajarin. Oh, lu cuma tukang data entry. Oh, coba belajar akuntansi dong gitu. Pelajari akuntansi. Ketika lu bisa akuntansi, lu jadi akuntan. Gaji lu naik gitu. Jadi senior accountant lebih naik lagi, bro. Karena gini, kalau udah belajar akuntansi nanti gajinya nggak diamputasi. Oh, benar juga, ya. Tapi kalau cuma clerical kayak data entry di Excel doang, bro, kayak masukin data, ya kan? Misalnya kerja di perusahaan sawit gitu kan, ada yang data entry, terus ada perusahaan skincare atau cat. Kayaknya harus hati-hati nih ngomongin sawit ya kayaknya. Karena Indo itu gini, weh. Kayak tadi gua datang ke gedung, ya kan. Gue bingung kok kagak ada resepsionnya. Yes. Satpam kagak ada. Pas gue naik, anjrit gelap. Cuma kantor kita yang nyala. Satu gedungnya cuma kantor kita yang nyala. Yang masuk tuh cuma anak kita. Gue bingung. Ini apa ini kan gitu. Saya banyak lah tanggal merah di Indonesia. Tapi menurut gue terlalu banyak, bro. Karena orang jadi males. Sama, saya juga tadi kayak udah turun kan, siap-siap. Terus saya selalu kalau sholat Jumat jalan dulu, bro, ke pinggir situ. Iya. Di parkiran gedung sebelah lah intinya. Iya. Terus tiba-tiba pas saya di kok isinya parkirannya tinggal mobil, nggak ada yang sholat karena saya tanya satpamnya tanggal merah. Ya. Jadi nggak ada yang kesana. Sholat Jumat pas tanggal merah, terus saya lupa lah tanggal merah lagi, perasaan kalau merah juga kan. Merah juga. Bener. Jadi Indonesia itu simple. Kalian ini misalnya pengusaha nih, gimana cara naikin income? Coba deh hari ini lu buka aja kantor lu. Oh iya. Pasti lu jadi sedikit lebih kaya. Damn. Gitu. Jadi simple, bro. Karena gini, bro, ini mungkin fun fact ya dan juga thing to consider dan juga semua orang harus dengar sebenarnya kayak investasi itu nggak ada ya sebenarnya. Setuju. In the long enough time frame, kamu beli apapun ngawur ya, asal nggak beli sampah itu pasti harganya naik. Ya, cuman scarce and desirable. Betul. Cuman kuncinya kan kamu harus punya duitnya dulu in the first place. Jadi kalau masih UMR ya dinaikin, kalau mau usaha ya ditingkatin outputnya. Terus kamu beli apapun lah, kamu beli kosan di Gading Serpong bisa naik. Ya juga naik juga in the long enough time frame. Yang Bro Kakak bilang itu benar, karena gini, Warren Buffett yang bilang kebanyakan kekayaan di Amerika itu dibikin dari orang yang fokus satu bisnis. Dan kalau investasinya benar selalu boring loh. Oh ya, satu selalu boring, tapi kedua mereka bahkan banyak yang nggak perlu kayak kasarannya mikir tentang investasi. Ya. Karena ketika lu di tahap uang yang cukup, ya, semua aset yang lu beli itu kemungkinan naik. Lu beli kos-kosan itu bisa naik, lu beli tanah itu naik, lu beli emas itu naik, lu beli saham misalnya bank besar itu naik, lu beli S&P 500 itu naik, semua yang lu beli itu jadi naik gitu. Tapi problemnya adalah kalau lu nggak punya income, lu nggak bisa investasi, lu nggak ngerti investasi, ya udah kelar. Iya, karena gini, kalau dari awal udah rumit, itu menurut saya bukan investasi yang benar. Betul. Investasi itu harus mudah, gampang diakses, gampang dipahami. Simple. Karena kalau butuh kamu waktu yang lama buat kayak kamu mencerna, ya itu mungkin bukan investasi yang tepat. Betul. Jadi Indonesia itu negara yang simple ya. Satu, kebanyakan penduduknya tuh kurang pintar. Yes.
Kedua, kebanyakan hari libur. Jadi kalau lu kerja sedikit lebih keras dan otak lu sedikit lebih pintar, sedikit aja. Ya. Gua nggak minta kayak IQ lu 140, enggak. Sedikit aja, IQ lu 100 aja menurut gua. Iya. Di Indonesia tuh udah well off. Tapi banyak yang ngeklaim 150. Siapa bro? 150 tuh tinggi sekali loh. Oh iya. Luar biasa tinggi sekali. Saya dengar ada cuplikan gitu. Oh. Ya biasa kan orang suka ngaku-ngaku IQ itu kalau dites di Mensa paling 88. Jadi Indonesia itu gampang kalau teman-teman mau kompetitif, mau thrive, mau cari. Tapi gini, banyak yang bilang, oke, kita show-nya ini nggak bantu yang UMR, ada yang bilang gitu. Ya. Satu, ya, yang nelpon tuh kalian. Kan lupa deh yang nonton ini yang nelpon, gimana sih? Iya. Terus ada yang merasa kalau mereka tinggi banget gajinya. Mereka aja yang nelpon ngerasa kecil bro. Iya. Lu yang nelpon kita yang dimarahin kan. Iya. Lu Kan yang nelpon kita yang diomelin nggak cater ke UMR. Jawabannya kalau ada yang nelpon UMR nih ditanya, "Bang, gue gaji UMR nih." Gue cuma ngomong gini kan. Oke, lu hemat-hemat lah gitu. Yes. Investasi juga apa, Bro? 2 juta. Iya. Apa? Lu mau beli apa 2 juta? Oke. Yes. Lu beli Palantir deh 2 juta ya kan? Naik, Bro, 400%. Tapi Lu untung 6 juta, lu jadi 8 juta kan duitnya? Bener. Hah? Bener. Coba gua Hmm. gimana bro? Dia gini nih, lu punya gaji 2 juta, gaji 4 juta. Lu berhasil nabung 2 juta setengah, tuh udah oke banget kan, 50% saving rate kan? Wah itu bukan nggak oke lagi, itu hidupnya menderita. Terus investasi di yang paling terbaik dari 2024, Palantir gitu. Dia ikut gua lah beli Palantir gitu. Duitnya jadi 8 juta, emang hidupnya berubah bro? Enggak. Sadar lu. Sedangkan kalau lu cuma naik gaji doang, itu lu dapat 5 juta, terus bulan depan dapat 5 juta lagi. Ya Dia tapi kayak kan analisa. buat mau naik gaji kan harus ada stepnya kan. Kita Iya. ngomong skillnya harus meningkat. Betul. Karena memang di Indonesia itu, ya nggak di Indonesia tapi di dunia itu menerapkan yang namanya meritokrasi. Bener. Lu oke lu dibayar. Betul. Ya. Dan semua orang punya kesempatan sama kok buat naik ya. Iya, semua kesempatan sama, betul. Semua kesempatannya sama, cuman nggak semua mau bro. Nggak semua tuh mau upgrade skillnya, upgrade diri mereka menjadi yang lebih baik. Dan I think semua orang punya kesempatan yang sama. Asal mereka bisa menilai diri mereka dengan benar. Kadang orang juga, kita ngomong banyak yang terlalu pede. Ya. Dia menganggap bahwa skillnya tuh terlalu tinggi daripada aslinya. Dan itu adalah hal yang sangat problem. Itu gimana tuh ketika ada disparity antara value diri aslinya dengan persepsi dari otaknya akan skillnya sendiri? Biasanya sih jadi SJW Jaksel kalau biasanya. Oh iya. Itu gimana itu bro? Mereka ngerasa pinter gitu dengan kopinya itu, Atau dengan merasa baggy jeansnya itu. merasa lucu biasanya. Biasa lucu kan, padahal cuma badut gitu kan. Nah itu gimana? Yes. Tanggapan lu? Persepsi akan intelektualitas dirinya dan aktualisasi di dunia lapangan ini berbeda nih. Ya karena kan saya memang terus terang manusia itu dilahirkan emang berbeda bro. Ya. Di satu keluarga yang sama aja juga ada yang lebih oke sebenarnya. Ya. Tapi ada juga yang kayak emang udah nggak bisa ketolong, Nggak bisa ditolong ya? nggak bisa ditolong. Dan orang-orang yang nggak bisa ditolong itu selalu memiliki kecenderungan karena insecurity-nya yang tinggi, dia pengen punya orang yang sama berpikirnya seperti dia. Dan dia akan mengglorifikasi, ya kita ngomong kebodohan Ya. secara publik. Dia tuh suka diketawain. Tapi dan itu jester kan kalau zaman dulu kan. ya tapi mungkin Jadi kita nggak badut kan? tahu. Tapi mungkin kalau fetishnya begitu, Oh. mungkin juga apa? Ya mungkin ya istrinya mungkin juga suka sama Oh, suami ya. badut juga. Ya, Gimana? mungkin. Fetishnya kan. Fetishnya badut gitu kan. Iya. Tapi kebanyakan orang begitu sih, hidup kalau misalnya nggak bring much value, mereka itu suka jadi bahan atensi. Karena mungkin nggak pernah diperhatikan dari kecil, hobinya cuma jadi badut. Jadi teman-teman, ini yang bahaya juga sebenarnya menurut gua di orang-orang yang bekerja ya. Mereka merasa kayak value dirinya itu tinggi. Mereka itu bisa berhak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya lu nggak berhak mendapatkan apa-apa. Kalau dites juga mungkin otak lu nggak ada. Ya ada lah, kecil banget.